Oke Kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada hari ini melakukan pembelajaran tatap maya dalam kegiatan diseminasi PKK PJOK Gelombang 2 Kabupaten Mandailing Natal, yang mana pada hari ini kita membahas tentang rencana umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL. Untuk mengambil berkah pertemuan kita hari ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan doa kepada Kakak Ahmad Hussein. Kami persilakan untuk membawakan doa kita pada hari ini. Pada Kakak, saya persilakan. Untuk memulai pelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kita terapkan di sekolah kita masing-masing dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas di PKG PJOK ini 100%. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kakak. Mudah-mudahan dengan doa ini pertemuan kita pada hari ini akan memberikan manfaat dan berkah, dan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baik Kakak-kakak, izinkan saya melakukan presentasi. Oke, sudah kelihatan Kakak presentasi saya? Sudah, Kak? Sudah, Kak. Oke, baik Kak, kita mulai ya. Hari ini pembelajaran kita ini tentang umpan balik rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini kita lakukan sebanyak 2 jam pelajaran Kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kata-kata untuk hari ini. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Nah, ini dari Bapak Yusuf Kala, Bapak Wakil Presiden kita. Nah, ini kata-kata untuk hari ini kakak-kakak ya. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Nah, ini kakak. Kita lanjut. Doa bersama sudah kita laksanakan. Kemudian kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama merefleksikan RTL yang telah dilakukan, kemudian dialog, diskusi tanya jawab tentang RTL. Agenda kita sesi ini
Agenda kita sesi ini, yang pertama pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi RTL 40 menit, dialog diskusi dan tanya jawab 40 menit, kemudian penutup 5 menit. Yang pertama pendahuluan. Nah, di sini ada persiapan belajar kita. Kita mulai dari hitungan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita siap untuk belajar kakak-kakak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta dapat merefleksikan rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, saling memberi umpan balik RTL dengan baik dan benar. Oke, nah ini kemarin kakak panduan tugas RTL kita, ya, di mana RTL itu kita kembangkan dengan rekan sejawat. Di situ ada tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi. Kemudian video ataupun RTL yang kakak ibu buat, yang kakak-kakak buat itu akan dinilai oleh fasilitator. Yang pertama itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Kemudian notulen catatan diskusi KBS, dokumentasi kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Kemudian di sini ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama, bentuk rencana tindak lanjut itu maksimal 9 slide. Kemudian komponen programnya, ada judul program atau kegiatannya, ada latar belakangnya, ada tujuan program, ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemudian yang kedelapan ada kemungkinan tantangan. Kemudian kita lanjut kakak-kakak. Nah, ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama komponennya, yang pertama tadi judul program kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui Kombel ya. Kemudian ada latar belakang, pastikan di dalam latar belakang ibu bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan kepemilikan. Kemudian tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Kemudian yang kelima ada struktur program dan mitra dalam Kombel. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Kemudian pernyataan rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja ibu akan mengumpulkan informasi ya. Kemudian yang kedelapan, kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Oke, yang kedua masuk kita ke refleksi RTL kakak-kakak. Di sini silakan masing-masing mempresentasikan RTL-nya. Oke, baik kakak-kakak, saya akan tarik dulu share screen saya ya. Kita akan mempresentasikan RTL-nya masing-masing. Oke, baik kakak.
di antara kakak-kakak semua sudah banyak yang sudah melakukan RTL, kemudian, di sini, kita, akan melakukan, presentasi RTL. Yang pertama kepada Kak Fitri Anita, saya persilakan untuk mempresentasikan RTL-nya 5 sampai 10 menit dengan penjelasan yang singkat Kakak ya. Oke, saya persilakan Kakak, supaya kakak-kakak yang lain melihat, RTL yang Kakak buat. Silakan Kakak. Kak Fitri, Kak Hasna juga sudah ya. Kemudian Kak siapa tadi? Kak Kanada Ridwan ya sudah. Kemudian Kak Anwar masih, dalam perbaikan ya, karena, video di KBS-nya itu, belum digabungkan dengan, kegiatan RTL-nya. Nah, kemudian Kak Harmain pun sudah ya. Kak Fitri bisa mempresentasikan, apanya, RTL-nya? Bisa Kak, bisa. Ya, silakan Kak. Nah, kalau nggak, bisa sekarang, nanti aja Kak, mungkin bisa diganti dengan Kak Hasnanita, Kak Kanada, atau Kak Harmain ya, atau Kak Anwar. Kak Hasna bisa Kak sekarang? Kak Hasna bisa menampilkan RTL-nya? Atau Kak Harmain, Kak Kanada? Bisa Kak menampilkan RTL-nya? Kak Hasna gimana Kak? Bisa menampilkan RTL-nya? Nah, ini tadi, tugas kita adalah untuk mempresentasikan RTL kita masing-masing ya. Siapa duluan Kak? Oke Pak, saya akan Sudah bisa? presentasi RTL. Oh iya. Oke, saya akan Iya presentasi silakan Kak. RTL saya Pak. Oke, baik Kak, silakan. Sudah kelihatan Kak? Yang kereta. Kelihatan Pak? Sudah kelihatan. Oke. Nah, ini RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas belajar sekolah. Permainan tradisional. Latar belakangnya, permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak.
Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini, permainan tradisional berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Karakter dan melestarikan budaya bangsa dengan melalui ini siswa tidak hanya bermain tetapi belajar nilai-nilai kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah adalah yang pertama melestarikan budaya lokal, kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, tiga meningkatkan kreativitas dan inovasi, empat mengoptimalkan kesehatan fisik, 6 mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, 7 membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, 8 menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, pemahaman dan pelestarian budaya rakyat, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter sosial, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, perkembangan program, 2 pengenalan permainan tradisional, 3 pembelajaran berbasis proyek, 4 praktik permainan tradisional, 5 revisi dan evaluasi, 6 pelaporan dan komunikasi. 3 yang diharapkan meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Indikatornya yang pertama, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam permainannya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. 3, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. 4, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. 5, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, siswa lebih aktif, bergerak, dan mengalami peningkatan kesehatan fisik, serta keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yaitu kelas 10, 11, dan 12, usianya 15 sampai 17 tahun. Pengaturan program. Yang pertama adalah ruang, lapangan sekolah untuk kegiatan fisik, dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu, program dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama yaitu persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua, riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga, eksperimen dan latihan bermain. Minggu 4 dan 5, produksi produk dan dokumentasi. Minggu ke-6 adalah presentasi dan publikasi.
mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru bidang studi membantu dan mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang dimiliki. Yang pertama adalah lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Yang kedua, alat permainan, sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Yang ketiga, guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Yang kedua adalah pemanfaatan aset. Yang pertama, lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Yang kedua, guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Yang ketiga adalah orang tua, dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Rencana evaluasi. Yang pertama adalah lini masa evaluasi. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Yang kedua, tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Komunitas sekolah, dukungan dari guru bidang studi, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Yang kedua adalah guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data. Yang pertama adalah observasi langsung selama permainan. Yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Yang ketiga adalah kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan gerak. Kemungkinan tantangan dan solusi. Kemungkinan tantangan yang pertama adalah kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya, menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikannya. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup rencana tindak lanjut. Penutupnya, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 10, 11, dan 12. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjutnya, yang pertama, presentasi rencana kepada pelajar sekolah untuk mendapatkan masukan. Yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, kegiatan dan di masa yang mendatang. Catatan, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Mungkin itu saja. Kenapa saya ambil
materinya tentang permainan tradisional. Karena begini, Bapak Ibu, kami di Kecamatan Tambangan sudah memasyarakatkan permainan tradisional dengan istilah marmayam keta marhape majolo. Jadi dari situ saya mengambil permainan tradisional ini sebagai sebagai tugas rencana tindak lanjut saya. Mana tahu nanti ada teman-teman yang berminat boleh nanti datang ke Tambangan untuk lebih lanjut tentang permainan apa saja yang dimainkan di Kecamatan Tambangan. Karena setiap hari Minggu itu dilaksanakan setiap desa permainan tradisional ataupun dikembangkan di setiap desa yang mempunyai desanya 19 desa di Kecamatan Tambangan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Kak Fitri Anita. Oke, terima kasih Kak Fitri. Ada kira-kira dari kakak-kakak yang lain yang ingin memberikan masukan ataupun tanggapan tentang RTL yang disampaikan oleh Kak Fitri? Ya, kakak-kakak. Oke, jadi Kak Fitri ya, Kak Fitri Anita sudah menyampaikan di komunitas belajar sesuai dengan tugas yang Kakak Fitri Anita upload ke LMS ya. Di LMS itu slide-nya, kemudian video sewaktu melakukan presentasi di kombel sekolahnya itu juga ada ya. Tadi Kak Fitri tidak memutarnya ya. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih Kak Fitri. Mudah-mudahan kepada kakak-kakak yang lain jadi inspirasi untuk melakukan RTL ya, untuk melakukan tugas RTL-nya ya. Kemudian yang paling luar biasa itu tadi Kak Fitri sampaikan ya, marmayam kita marhape majolo itu Kak ya. Nah itu. Oke, baik kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak siapa kakak yang mempresentasikan RTL-nya? Ada Kak Hasna, ada Kak Anwar, ada Kak Harmain, ada Kak siapa lagi? Kak Kanada ya. Mungkin Kak Kanada jaringannya rusak ya. Siapa? Kak Hasna, bisa Kak? Kak Hasna bisa mempresentasikan RTL-nya? Saya coba dulu ya Pak ya. Iya ya Kak. Oke, sudah muncul Kak. Pincernya sudah muncul. Oke, sudah muncul Kak, silakan. Udah kelihatan Kak? Sudah Kak. Baik, saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya yang saya ambil judul tentang senam irama lagu daerah. Latar belakang, senam irama merupakan salah satu model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak atau movement education adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang diarahkan untuk membantu anak mengembangkan gerakan-gerakan dasar
khususnya untuk siswa sekolah dasar. Media pendidikan gerak tentu bukan saja mendukung terhadap pertumbuhan, tetapi juga membantu mengembangkan pengetahuan kognitif anak. Menggunakan musik lagu daerah, khususnya lagu daerah Sumatera Utara, dalam gerakan senam irama adalah salah satu upaya melestarikan budaya daerah. Dalam model ini, anak dituntut untuk berpikir lebih kreatif. Hal tersebut memungkinkan anak untuk menentukan gerak mereka sendiri yang sesuai dengan musik irama etnis daerah dan cara memecahkan masalah gerak, dan mereka tidak harus menunggu instruksi dari guru untuk melakukan tugas gerak. Tujuannya, satu, untuk merangsang kreativitas dan imajinasi peserta didik. Dua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, strategi, dan komunikasi. Tiga, sarana pengembangan keterampilan peserta didik. Empat, memfasilitasi pendidikan gerak yang berpusat pada peserta didik dan juga melibatkan komunitas belajar sekolah. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian, peserta didik dapat mengetahui kebermanfaatan melakukan aktivitas gerak melalui senam. Peserta didik. Dua, peserta didik dapat melakukan latihan bersama kelompok untuk menyusun rangkaian senam irama lagu daerah dengan percaya diri. Tiga, peserta didik dapat bekerja sama menyelesaikan masalah dalam satu kelompok. Langkah-langkahnya, satu, penggunaan ruang secara optimal. Dua, intensitas dan ritme kegiatan. Tiga, berinteraksi secara efektif dengan teman satu kelompok untuk menentukan gerakan yang efisien dan aman. Empat, menyesuaikan gerakan dengan situasi yang dibutuhkan. Hasil yang diharapkan, melalui senam irama lagu daerah, peserta didik dapat melakukan gerakan senam irama dengan kreativitas masing-masing kelompok dengan rasa percaya diri. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, jenis program, kokurikuler, skala program, siswa kelas 4, 5, dan 6. Pengaturan program pelaksanaan di semester genap selama 1 semester. Mitra dalam Kombel, dalam hal ini guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas dan guru bidang studi lainnya. Ronde kegiatan, sosialisasi, dan umpan balik oleh guru, mendemonstrasikan gerakan oleh siswa, publikasi hasil karya, refleksi pelaksanaan program. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kepala sekolah penanggung jawab sebagai aset politik penentu dan dukungan. Guru sebagai fasilitator program, pendamping program, supervisor atau konsultan program. Peserta didik mengasah inisiatif dan partisipasi program, melatih kemampuan keterampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Ruang kelas sebagai sarana untuk program latihan, lingkungan sekolah sebagai sarana pendukung latihan dan penampilan. Rencana evaluasi.
observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan, rubrik penilaian oleh guru PJOK dan guru kelas, refleksi dan umpan balik, penyusunan mekanisme perbaikan dan berkelanjutan. Kemungkinan tantangan kurangnya minat dan motivasi siswa laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama, kesulitan dalam gerakan dan kombinasi. Solusi memberikan reward kepada kelompok terbaik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor gerakan yang mudah dari internet. Nah, itulah rencana tindak lanjut saya. Apabila ada yang kurang dari rencana tindak lanjut saya mohon bimbingan dan masukan dari teman-teman dan Bapak fasilitator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih plus untuk ke Hasna Anita. Ya, jadi Kak Hasna Anita sudah merancang rencana tindak lanjutnya ya. Kemudian Kak Hasna Anita juga sudah mempresentasikannya, sudah menyampaikannya di komunitas belajar di sekolah Kak Hasna Anita sesuai dengan tugas RTL yang dikirimkan di LMS, dan Kak Hasna Anita pun sudah menyampaikannya di kombel sekolah Kakak Hasna Anita tersebut ya. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin ada kakak-kakak yang memberikan masukan ataupun saran dari RTL Kak Hasna Anita. Oke, baik Kakak, kalau tidak ada kita lanjut saja. Kemudian ada Kak Harmain yang sudah selesai RTL-nya. Kemudian ada Kak Anwar. Kak Harmain bisa menyampaikan RTL-nya, Kakak mempresentasikan RTL-nya. Bisa Kakak menyampaikan RTL-nya, Kak Anwar? Dengar suara saya, Kak? Kak Harmain dan Kak Anwar bisa mempresentasikan tugas RTL-nya. Oke, baik Kakak. Kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan RTL ya, kita lanjutkan aja slide kita ya. Oke, jadi kita tadi sudah mempresentasikan RTL. Sebagian dari kakak-kakak sudah menyampaikan mempresentasikan RTL-nya ya. Kemudian kita lanjut diskusi tanya jawab. Oke, baik kakak-kakak, dalam diskusi tanya jawab ini kita akan melakukan tanya jawab seputar RTL yang sudah kita buat. Oke, baik kakak-kakak. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Misalkan Kak Hasna Anita ya. Kak Hasna Anita yang sudah menyiapkan RTL-nya. Kemudian ada Kak Fitri Anita ya. Kemudian Kak Anwar tadi sama Kak Harmain belum ditampilkan RTL-nya, jadi kita belum mengetahui, kakak-kakak yang lain belum mengetahui tentang apa RTL yang dibuat Kakak Harmain sama Kak Anwar ya. Oke, baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan seputar RTL yang dipresentasikan oleh Kak Fitri dan Kak Hasna?
Ada kakak-kakak? Kemudian bisa Kak Harmain mempresentasikannya atau saya saja yang mau mempresentasikan? Kak Anwar? Bisa Kak Anwar? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang RTL kita? Jadi RTL ini Kakak kita buat di sekolah kita masing-masing ya, dan itu membutuhkan, waktu untuk pelaksanaannya ya. Kemudian dalam melakukan RTL, tugas RTL ini ya, seperti yang dilakukan oleh Kak Fitri dan Kak Hasna ya, yang sudah, mengirimkan tugasnya ke LMS. Jadi, di situ, Kak Fitri dan Kak Hasna, menyampaikan apa kegiatan ataupun program, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, kemudian tujuannya, latar belakangnya, dan, di video tersebut juga disampaikan, juga dimuat ke LMS sewaktu kita itu menyampaikannya kepada rekan sejawat ataupun, KPS di sekolah masing-masing. Jadi itu yang dibuat oleh Kak Fitri Anita sama Kak Hasna. Kemudian Kak Harmain sama Kak Kanada, eee, itu, dibuat, RTL-nya, kemudian diunggah ataupun, di-upload ke LMS foto-foto kegiatan sewaktu, melakukan, sosialisasi ataupun menyampaikan RTL-nya di Kombel, sekolah kakak-kakak tersebut. Kemudian Kak Anwar, eee, belum RTL-nya sudah ada, kemudian belum ada dokumentasi ataupun video-video yang dilakukan dalam Kombel. Kemudian Kak Andi juga sudah ya, Kak Andi juga sudah menyampaikan RTL-nya, kemudian dibuat video sewaktu melakukan, eee, sosialisasi ataupun penyampaian di KBS, eee, sekolah Kak Andi. Oke, baik Kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut saja ya presentasinya. Oke, ini Kakak, diskusi tanya jawab. Ini tadi merefleksikan merefleksikan atau mempresentasikan RTL sudah, diskusi tanya jawab, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu kita merefleksikan RTL, kemudian saling memberi umpan balik. Jadi ini tadi yang kurang maksimal Kakak ya, memberikan umpan balik. Kemudian penutup, ini ada kata-kata, penutup kita, jangan hanya mengikuti alur kehidupan orang lain, tetapi buatlah alur Anda sendiri dan temukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Ini kata-kata Elon Musk ya. Jangan hanya mengikuti alur kehidupan orang lain, tetapi buatlah alur Anda sendiri dan temukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Itu kata Elon Musk. Kemudian ada yang kedua, jadikanlah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal yaitu iman dan takwa. Ini dari Bapak Presiden kita B.J. Habibie. Jadikanlah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal yaitu iman dan takwa. Oke, mungkin itu saja Kakak untuk umpan balik RTL kita pada hari ini ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin ataupun tadi ya, kita hari ini ada 2 pembelajaran. Yang pertama umpan balik RTL, kemudian yang kedua
Eh, yang kedua tentang bukti karya ya. Oke baik kakak-kakak, saya tarik dulu slide saya. Demikian pembelajaran kita hari ini untuk apa? Untuk umpan balik RTL. Sekarang kita lanjut ke bukti karya. Oke ini kakak bukti karya. Nah ini adalah langkah kita selanjutnya dalam pembelajaran eh, kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang 2 Kabupaten Mandailing Natal. Bukti karya di platform Merdeka untuk mengajar untuk diseminasi PJOK. Nah, jadi bukti karya ini adalah termasuk salah satu tugas dalam kegiatan kita di seminasi PKG PJOK gelombang 2 ya. Jadi di bukti karya ini kita membuat sebuah karya yang kita unggah ke platform Merdeka Mengajar ataupun PMM. Topik pembahasan yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini direvisi bulan November 2024. Bulan yang lewat. Perjalanan peserta PKG program PKG PJOK minggu 1 sampai 5 ya. Ada pembukaan, ada pembelajaran asinkron tatap maya. Kemudian ini untuk PKG PJOK mungkin kakak ya. Kalau kita tidak ada hari keberangkatan ini ya. Nah, kemudian pembelajaran tatap muka ya dan jurnal refleksi. Kemudian ini hari kepulangan di sini. Mungkin yang dimaksudnya itu adalah kita berangkat ke tempat tatap muka kita, kemudian kita pulang dari kegiatan tatap muka kita. Itu minggu ke-6, kemudian minggu ke-7 sampai 10 pembelajaran asinkron dan tatap maya, kemudian minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya, kemudian minggu ke-12 nanti penutupan kakak. Kalau tidak salah untuk penutupan itu tanggal 14 Desember. Oke baik kakak, kita lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Oh iya, oke kakak, jadi bukti karya ini merupakan salah satu prasyarat ya kelulusan. Kegiatan diseminasi PKG PJOK, bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke, jadi ini kakak ya, bukti karya ini harus produk sendiri, bukan plagiasi ataupun karya orang lain. Ya. Kemudian setelah dibuat, itu akan dikumpulkan dan divalidasi ataupun ditaah oleh fasilitator, baru kita unggah ke PMM. Itu maksudnya kakak. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Nah, itu kakak ya, untuk video. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu kakak yang kedua. Yang ketiga, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi kalau kita menampilkan wajah ataupun identitas peserta didik, kita itu wajib membuat surat persetujuan dari kepala sekolah, ya. Surat persetujuan kepala sekolah itu ada di LMS kakak ya.
kalau kita menampilkan murid, ya. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Bukan plagiasi, Kakak. Karyanya bukan plagiasi. Nah, jadi itu. Kita lanjut, Kakak. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Alurnya, yang pertama, RTL 3 umpan balik, ya. Ini yang sedang kita lakukan. Kemudian, ini kalau kita buka semua modul Kakak ya, di sini muncul RTL 3 umpan balik rencana tindak lanjut. Kemudian baru kita masuk ke refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK, kemudian penilaian kinerja fasilitator, baru kita bisa dapat mengunggah draft bukti karya. Kemudian masuk kita ke bukti karya, masuk kita ke berbagi bukti karya, kemudian umpan balik penyelenggara. Jadi itu karya di selanjutnya. Yang unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, berbagi bukti karya. Jadi berbakti bukti karya itu nanti kita itu akan mengirimkan bukti karya kita itu ke PMM. Itu Kakak ya. Kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Yang pertama, periode pengumpulan 26. Oh, ini mungkin untuk PKG PJOK yang lewat Kakak ya. Kalau kita itu, kalau tidak salah, mulai dari besok tanggal 3, saya lihat dulu Kakak ya. Waktu pembuatan bukti karya kita itu, saya lihat dulu Kakak ya. Oke, baik Kakak. Nah, di sini sudah ada. Kita itu melakukan bukti karya itu hari pertama, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Senin, ya. Baru di hari Selasa kita melakukan refleksi bukti karya. Kalau refleksi bukti karya belum selesai ataupun kita itu melakukan berbagi bukti karya, itu dilanjutkan ke hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat ya, Jumat terakhir selama 9 hari kerja untuk bukti karya. Kemudian hari Sabtunya itu kita melakukan penutupan di tanggal 14. Jadi itu Kakak ya. Waktu pembuatan bukti karya itu ada 6 hari. Kemudian hari ke-7 itu kita melakukan refleksi, hari ke-8 kita berbagi bukti karya, ya, itu Kakak. Kemudian kita lanjut. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK dengan mendatangani formulir ini. Nah, ini mungkin ya, ini untuk dokumen apa tadi? Peserta didik ya, surat pernyataan dari kepala ke sekolah. Oke. Kita lanjut Kakak. Draft bukti karya itu bisa kita pilih ya. Yang pertama praktek baik ya. Proses di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata, ya. Ini namanya praktek baik. Kemudian yang kedua, kategori bukti karya yang bisa kita pilih itu adalah praktek pembelajaran. Pembelajaran atau pengembangan diri
yang dapat menginspirasi guru lain dan konteks program praktek baik yang berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, ini yang kedua kakak ya. Pertama praktek baik, yang kedua praktek pembelajaran. Kemudian yang ketiga RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi ini kategori bukti karya yang bisa kita pilih kakak ya. Ada praktek baik, ada praktek pembelajaran, ada RPP atau modul ajar. Nah, itu kakak. Kemudian kita lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Yang pertama, kita buka BK.1 unggah draft bukti karya. Kita pilih apanya? Kita pilih menunya itu praktek baik, kemudian bentuk karya ya, kemudian unggah berkas di sini, video atau apa ini, atau link tautan ya, kemudian judulnya apa, kemudian deskripsinya. Pilih kategori dari produk bukti karya praktek baik, video atau PDF, kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambah hashtag PKG. Kita mungkin diseminasi PKG PJOK atau guru belajar atau murid belajar. 4. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Jadi ini kakak ya, ini cara mengunggahnya di LMS ya. Nah, kemudian kita lanjut. Itu yang ke sampai 4 tadi ya. Ini yang kelima, jenjang ya. Kita pilih jenjangnya apakah dia itu jenjang SMA, SMP, SD ya. Kemudian mata pelajaran atau modul proyek ya. Kemudian tema kalau ada, kemudian sarana prasarana, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, ini. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu akan muncul pilihan memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya Anda, pilih sarana dan prasarana, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi ini caranya kakak ya. Ada 9 tahap. Kemudian cara mengunggah. Nah, tadi cara mengunggah ataupun mengupload praktek baik. Ini cara mengunggah praktek pembelajaran. Nah, ini praktek pembelajaran. Yang pertama kita buka BK.1 unggah draft bukti karya. Kemudian kita pilih praktek pembelajaran ya. Kemudian bentuk karya, video atau PDF ya. Nah, kemudian judulnya apa, kemudian deskripsinya apa. Kita lanjut. Yang kelima, kita pilih jenjangnya. Kemudian itu mata pelajarannya. Kemudian sarana prasarana. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya, klik kumpulkan. Jadi itu kakak caranya ya. Ini untuk yang kedua praktek pembelajaran. Kemudian kita lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Sama kita buka BK.1 unggah draft bukti karya, kita pilih kategorinya RPP atau modul ajar. Kemudian kita pilih video atau PDF, kemudian judulnya, deskripsinya, kemudian tujuan ya. Tujuan daripada RPP atau modul ajar. Kemudian jenjangnya, kemudian pilih kelasnya, kemudian nah ini ada asesmennya ya. Kemudian mode pembelajaran atau melengkapi metode mengajar di
jika diinginkan. Nah, itu. Nah, jadi ini perbedaannya cara mengunggah ataupun mengupload praktik baik dan video pembelajaran dengan mengupload RPP atau modul ajar. Di sini ada melengkapi asesmen, kemudian ada juga memilih model pembelajaran. Itu bedanya kakak. Unggah draft bukti karya. Nah ini, tambahannya kak ya. 8, 9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, klik kumpulkan. Ya, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah itu 10. Yang ke-10 kakak ya. Kemudian selanjutnya akan ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya. Oke kakak, jadi kalau kita sudah mengirimkan bukti karya kita ke LMS, ya, maka bukti karya ini akan dievaluasi ataupun ditelaah oleh fasilitator. Jadi sebelum ditelaah kita belum bisa untuk menguploadnya, mengunggahnya ke PMM, ya. Apabila fasilitator sudah menyetujui bahwa bukti karya itu sudah bisa, apabila bukti karya kita itu sudah disetujui oleh fasilitator untuk diupload ke PMM, barulah kita menguploadnya ke PMM. Jadi itu kakak ya. Nah kemudian kita lanjut konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ya. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan kakak ya. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta didik sesuai raprik validasi. Jadi rapriknya ada di LMS kakak ya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum bisa diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi setiap bukti karya itu nanti kakak, fasilitator akan memvalidasinya, akan menelaahnya, akan memeriksanya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, baru bisa diupload ke PMM. Itu kakak. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, di sini ada tampilannya kakak ya. Ada di sini status ya. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari perbaikan hasil bukti karya. Yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya yang kakak buat. Jadi itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan kakak ya, statusnya. Kalau statusnya perlu perbaikan, berarti harus diperbaiki. Kalau statusnya sudah selesai, berarti bukti karya kakak sudah bisa diupload ke PMM. Itu kakak. Ya, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Nah ini kakak ya.
Nah, ini ikonnya berwarna merah. Untuk menghapus dokumen sebelumnya, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Oke, jadi bukti karya yang kakak kirimkan di LMS, saya akan memberikan komentarnya, apakah bukti karya yang kakak sampaikan itu sudah sesuai atau tidak, dan saya juga nanti akan memberikan masukan tentang bukti karya yang kakak-kakak kirimkan di LMS. Oke, kita lanjut kakak. Oke, ini masih perlu perbaikan ya. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan. Nah, ini lembar persetujuan. Nah, tadi bukti karyanya ya. Oke, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Nah, ini juga kakak X berwarna merah ya, untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaiknya jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. 6. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi setiap bukti karya yang kakak kirimkan di LMS harus ditelaah, harus diperiksa, diteliti oleh fasilitator. Apabila sudah sesuai, maka status itu tadi akan berubah dengan selesai, sudah selesai ya. Itu kakak. Kemudian lulus validasi. Nah, di sini lulus validasi kakak ya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda sudah lulus validasi. Ya, lulus validasi kakak. Sudah selesai artinya ya. Oke, kita lanjut. Lulus validasi. Di sini kakak, menunggu terbit, statusnya menunggu terbit di sini, kemudian umpan balik, ada juga umpan baliknya kakak. Kemudian yang pertama, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem KPMM ya. Kemudian yang kedua, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi ini kalau bukti karya kita sudah lulus validasi kakak. Oke, kita lanjut. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, ini kakak, lihat bukti karya. Kita bisa melihatnya, melihat bukti karya kita. Kemudian bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian pilih karya saya yang pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian yang ketiga, buka kategori karya yang Anda inginkan. Kemudian yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian 5, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan kegiatan diseminasi PKG-PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, kemudian selanjutnya di sini setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Oke, jadi fasilitator itu kakak memastikan bahwa file yang di-upload ke PMM itu adalah
file yang seperti diunggah ke LMS atau yang sudah divalidasi oleh fasilitator ya. Berikutnya tanya jawab kakak ya, seputar bukti karya. Oke, saya tutup share screen saya kakak. Kita akan melakukan tanya jawab ya. Oke, seputar Oke, Kak Harmain, silakan. Yang mau ditanyakan, Kakak. Terima kasih Pak Fasilitator. Mohon izin Ya. bertanya sedikit tentang bukti karya pembelajaran. Itu ada durasi jam pembelajarannya nggak, Pak Fasilitator? Oke, terima kasih. Oke, jadi kakak ya, seperti yang saya sampaikan tadi dari slide ya, untuk bukti karya kita itu bisa memilih di antara 3. Yang pertama itu praktik baik, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga RPP ataupun modul ajar. Jadi kalau untuk RPP mungkin itu tidak ada waktunya kakak ya. Kemudian kalau untuk yang 2 praktik baik atau video pembelajaran, itu mungkin seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya, itu sekitar 30 menit. Mungkin itu saja kakak ya. Ada lagi kakak? Satu lagi Kak Fasil. Ya. Kalau kita pilih RPP atau modul ajar, itu yang kita upload PDF aja ya Pak Fasil. Terima kasih. Oke kakak. Jadi untuk RPP atau modul ajar ini memang seperti yang disampaikan Kak Harmain ya, itu PDF. Kemudian yang perlu kita ingat ya, kalau RPP modul ajar ini harus betul-betul diperiksa oleh fasilitator. Apakah dia sudah sesuai dengan RPP ataupun modul ajar yang sudah kita pelajari dalam kegiatan ini, dalam kegiatan program diseminasi PKG PJOK ya. Jadi kalau untuk RPP atau modul ajar harus betul-betul kita telaah, harus betul-betul kita periksa apakah RPP atau modul ajar itu sudah sesuai dengan yang kita pelajari, yang kita dapatkan dalam program ini, kakak. Nah itu aja, kakak. Ada lagi, kak? Ya, Kak Fitri, silakan Kak Fitri, langsung saja. Terima kasih kepada Pak Fasil. Pak Fasil, begini yang mau ditanyakan, kalau kita membuat praktek baik kan, yang nomor 1 tadi, itu waktunya berapa menit Pak Fasil? Di sini tidak ada tadi ditentukan waktunya Kak, tapi yang jelas praktek baik sama video pembelajaran itu kita mengacu ke video pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Kita lakukan saja lebih kurang 30 menit kakak. Oke, ada lagi kak? Ya Kak Harmain, silakan. Kak Fasil, kalau video yang sebelumnya dimodifikasi lagi bisa Pak Fasil? Terima kasih. Oke, jadi ini bukti karya Kak ya. Jadi saya lihat kemarin di video kakak-kakak itu ya, video pembelajaran itu kalau tidak salah kita itu sudah membuat 3 ya. Ada di modul 2.1,
kemudian ada di aksi nyata ya, kemudian di mana lagi? Jadi itu nanti Kakak ya, ini akan dilihat oleh semua orang ya, siapapun orangnya yang ada akun belajar ID-nya akan bisa melihatnya melalui PMM. Jadi harapan saya Kak, eee, praktik baik ataupun video yang kita unggah nanti ke PMM itu kita buat yang barulah Kakak ya. Kemudian kalau untuk video kita usahakanlah sudah betul-betul tahapan-tahapannya itu sesuai dengan yang kita pelajari di kegiatan ini. Karena kalau video nanti susah untuk merevisinya ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatannya harus betul-betul kita perhatikan langkah-langkahnya Kakak ya, kalau untuk video ini. Tetapi kalau untuk modul ajar dan RPP nanti itu mudah untuk memperbaikinya, mudah untuk merevisinya. Jadi, pertanyaan Kak Harmain tadi, apakah bisa video-video sebelumnya? Jadi saya harapkan Kak Harmain video yang barulah ya, jangan video-video yang sebelum-sebelumnya. Karena, Iya, Kak. saya lihat Mohon maaf, Kak, soalnya kan kita untuk untuk tingkat SMA SMK Kak, besok sudah ujian ya, Kak. ya, Sudah ujian untuk tingkat SMA SMK lah Kak. Besok udah ujian. Kayaknya SMA dari Senin kemarin udah ujian Kak. Terima kasih Kak. iya. Oke Kak. Jadi gini Kak ya, kalau misalkan video pembelajaran tidak bisa kita laksanakan, kita pilih yang modul ajar atau RPP Kak ya. Kemudian, eee, untuk membuat video pembelajaran dan praktik baik, kan itu bisa kita kondisikan waktunya Kak ya. Walaupun kita dalam kegiatan ujian ya, eee, itu bisa kita kondisikan waktunya karena waktu yang kita butuhkan itu hanya sekitaran 30 menit dan mungkin semuanya itu persiapannya itu cuma 1 jam. Nah itu Kakak ya. Jadi gini Kak ya, karena kalau kita mengupload video-video sebelumnya, bisa-bisa video pembelajaran kita dalam kegiatan ini mulai dari video pembelajaran 1, pembelajaran 2, video pembelajaran 3 dan bukti karya itu akan sama semua Kakak ya. Ada saya lihat yang kayak gitu. Jadi, eee, kalau di bukti karya ini, kita buatlah video kita yang baru Kakak ya, karena ini akan ditampilkan di PMM dan bisa diakses semua orang yang memiliki akun belajar ID. Nah itu Kakak. Oke Kak Fitri silakan. Oke, makasih Pak Pasil. Pak Pasil, kalau seandainya umpamanya kita buat tentang SEM yang kita lakukan waktu kita tatap muka yang di SMP Negeri 1 Tambang, di SMP Negeri 1 Penyambungan, kan Oke. kita buat ada 4 kelas, jadi ada 4 SEM di situ. Boleh nggak kita buat Ya. salah satu di antara yang 4 itu sebagai bukti karya kita di sekolah kita buat gitu. Terima kasih Pak Pasil. Boleh Kak. Boleh. Nah, jadi, karya kita yang di pelaksanaan SEM yang kita lakukan di tempat kita tatap muka di SMA 1 kemarin, di SMP 1 kemarin, SMP 1 Negeri Penyambungan kemarin, Negeri 1 Penyambungan kemarin, di situ banyak, jenis-jenis, pertandingan olahraga yang kita praktekkan. Jadi, boleh kita ambil salah satu, jenis olahraganya yang kita praktekkan di sana Kakak ya. Nah itu, boleh Kak. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain?
Kak Hasna, Kak Hussein, Kak Anwar, Kak Rizaldi, Kak Nasrun ya, Kak Agnes, Kak Kanada, Kak Kemal. Ada lagi Kak pertanyaan tentang draft mengupload draft bukti karya ini. Nah, jadi itu tadi bukti karya ini merupakan salah satu prasyarat untuk kelulusan Kakak ya. Jangan lupa kita tadi di slide itu disampaikan ya, mengunggah draft bukti karya itu salah satu prasyarat untuk kelulusan kita dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini, Kak. Kak, kalau Oke, untuk Kak Hussein, silakan Kak. kalau untuk modul ajar atau RPP itu yang diupload mata pertemuan atau per tahun atau per semester untuk modul ajarnya, Kak? Ya, sama dengan kita mengupload tugas RPP ataupun modul ajar sebelumnya Kakak ya. Itu per pertemuan misalkan 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Jadi kayak gitu Kakak. Nggak sampai seperti yang Kakak bilang itu ya, tahunan atau apa. Cuma 2 JP, 3 JP, udah gitu Kakak. Tetapi kalau RPP ini harus betul-betul seperti yang sudah kita pelajari dalam kegiatan ini. Tujuan pembelajarannya itu ditampilkan di awal, kemudian dalam tujuan pembelajaran itu ada audience, behavior, kondisi, condition, kemudian degree-nya. Itu Kakak. Oke, terima kasih Kak. Iya. Ada lagi Kak yang lain? Iya Kak Kanada, silakan Kak Kanada, langsung saja. Ya, terima kasih Pak Fasil. Kalau Ya. misalnya, tadi kan pilihannya yang pertama buat bukti karya dalam bentuk video pembelajaran, kemudian dalam bentuk modul ajar atau RPP, kemudian praktik baik. Iya, iya. Nah, kalau misalnya saya pilih praktik baik, itu kan dibuat misalnya dalam bentuk video, tapi dalam apa? Dalam bentuk PowerPoint. Tetap waktunya 30 menit. Iya, kalau masalah waktunya itu Kakak tadi tidak ada Nah, ditentukan di tidak slide. ditentukan. Jadi, itu sajalah yang ini, yang mau saya tanyakan, Pak Basil. Terima kasih. Terlempar. Ya, dalam bentuk slide, itu tergantung kita lah Kakak ya. Kalau misalkan slide yang kita tampilkan misalnya 9 slide, ya, nah itu boleh. Kalau misalnya slide yang ingin kita tampilkan itu 15 slide, nah silakan Kakak. Jadi yang saya sampaikan tadi yang 30 menit itu Kakak, itu dalam bentuk video, baik dia video pembelajaran maupun praktek baik. Nah itu Kakak. Ada lagi Kakak? Kak Anwar, Kak Rizaldi, Kak Nasrun, Kak Kemal, Kak Agnes, Kak Hasna. Ada lagi yang mau kita tanyakan Kakak? Oke, jadi bukti karya ini adalah tugas terakhir kita Kakak ya. Jadi bukti karya ini ada berapa hari tadi? Seperti yang saya sampaikan, kalau nggak salah ada 6 hari, kemudian baru kita refleksi, baru kita lanjutkan untuk mengunggah bukti karya di PMM, itu ada waktunya 3 hari. Kalau nggak salah saya tadi Kakak ada 9 hari untuk bukti karya ini. Nah, untuk yang 9 hari itu sudah termasuk untuk mengunggahnya ke PMM dan memvalidasinya ya. Nah, itu Kakak.
Ada lagi kakak yang mau disampaikan untuk bukti karya ini yang mau ditanyakan? Jadi dalam mengunggah bukti karya ini kakak, dulu kami sewaktu mengunggah bukti karya ini agak sulit juga kakak ya. Harus betul-betul kita koordinasi dengan fasilitator. Jadi kami ada yang kemarin yang menguploadnya saja itu entah ada 3 hari, entah berapa, karena waktu itu kami belum paham betul dalam mengunggahnya ke LMS, ya. Banyak dari kawan-kawan, yang pada saat itu mengunggah bukti karya ini ke LMS mengalami kendala karena kurang paham betul, melaksanakan ataupun mengunggahnya ke LMS. Apalagi nanti setelah selesai diunggah ke LMS, maka itu dilanjutkan mengunggahnya ke bukti karya. Itu juga agak-agak rumit langkah-langkahnya karena dia itu berasal dari LMS ke PMM. Nah, jadi harus betul-betul nanti kita berkoordinasi Kakak, supaya tugas bukti karya ini bisa kita unggah, ke PMM. Itu Kakak. Apa yang terjadi? Entah Pak Fasil keluar saya terlempar. Pak Fasil Jaringan suka kali dilempar. Dilempar. jaringan di Pak Fasil nih mungkin nih orang paten. Udah lang ipanya bukan? Mendung. Terang benderang. Terang benderang. Halo. PLN dah. Kak Pit, mau ujian mamu? Madung nangkin hari pertama. Jadi sunci memang main video pembelajaran mandung ujian. Dia kaburatan Bisa. kepala ini. Tidak keberatan baik kan oni kalau speak apa mana namu lagi isurukian kalai mau ban baju olahraga so ini rumah baik. Wih, anak repot balat. Oh loh, sampai jam 10 kan sampai jam 10 ujian 2 jam pelajaran. Jam 10 udah mau main video pembelajaran nih. HP lupa umang rekamna. Ayo. Oh, kalau sadari acara isi gari baik. Oh. Abad mencari itu bermain. Dua hanai berpe. Jangan beralasan. Malulus mo PPG. Kemal. Bro. Bain madu penutup bo. Dak odot pasilibe. Tutup. Kopi, untuk pakai kopi. Biar saja udah lepas silo dari. Kemal, bain madu penutup dah bo. Jam 10 mah. 2 jam mungkin waktu dah. Aras. Karena situ juga Fitri non. Aku setuju saja deh. Nah, sibuk mana Kak Pit? Tambah nanti acara PGRI incon. Oh lo. Libur jabat sekolah nih udah. Ada kakak sendiri main ujian nih. Itu ada on jadi tambah hari ini hari Rabu depan terakhir ujian. Oh, langsung nih cari itu nak. Partisipasi di hotel Korwil. Ya Allah, Bang. Nah, batu ya kegiatan ini sih. Oh lo, panitia usia depan cowok tuh. Oh Allah.
Bisa nih Kak, ini praktek baik. Hah? Oh, loh. Bisa Iya, nih Kakak ini. Iya, maksudnya, Aku oh, loh, nyata. pas nih. Iya benar benar manung marsalusen sudi acara PK Sikulai. Run, Maman Mon. Ah, udah abang ada sudah meninggal. Ya hon bo. Lepas sila mong bakason bo. Isi santo na lo. Oh, lo kada. Andi kan meninggal na. Adong nangkin, adong bisa sa buringinon bo. Narudur. Rumah Pak Suwasil. Jadi jaringan saya rusak ya. Oke, kalau tidak ada Kak, saya lanjut dulu sedikit lagi apa kita slide kita presentasi ya. Mana tadi? Nah, ini Kak, tanya jawab seputar bukti karya kita sudah melakukannya tadi. Kita lanjut langkah-langkah upload video dengan tautan ini, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube ya. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kemudian kalau bisakah ke akun YouTube-nya itu jangan belajar ID, kita pakai akun konvensional Gmail. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi ya. Kita buka, kita setel videonya itu untuk publik ya. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Jadi kita bagikan, baru kita klik salin atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Ya. Kita lanjut. Kendala video di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut mencarinya visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube. Jadi kalau kakak-kakak nanti memilih pribadi, jadi yang lain itu tidak bisa menonton video kakak, melihat video kakak ya, termasuk saya. Jadi saya tidak tahu nanti apa isi video yang kakak buat ya, itu kendalanya. Langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube ya, kunjungi www.studioyoutube.com ya, pilih video yang ingin diubah visibilitas, klik privat pada kolom visibility ya. Kemudian pilih public ya, lalu klik publish ya. Kita harus memilih public kakak ya. Kemudian video tidak dapat diputar langsung di halaman bukti karya. Kendalanya adalah video tidak tersedia tonton di YouTube, dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Jadi ingat kakak ya, untuk mengunggah video ke YouTube itu ada hak cipta atau copyright-nya pada video di channel YouTube. Masalah ini bisa terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik. Jadi hati-hati kakak ya, menggunakan musik di YouTube ya. Kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi ada hak ciptanya di YouTube kakak ya. Kemudian kita lanjut. Kunjungi http studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik video Anda. Oke, hati-hati kakak ya kalau kita memakai musik. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyakan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Oke, terima kasih kakak. Oke, jadi ini kakak tugas kita berikutnya mengunggah bukti karya ya. Mengunggah bukti karya, di mana bukti karya ini bisa kita pilih. Yang pertama
itu praktik baik, yang kedua video pembelajaran, kemudian RPP ataupun modul ajar, ya. Nah, jadi ini akan kita laksanakan selama 6 hari untuk pengiriman bukti karya ke LMS, kemudian baru kita lanjutkan refleksi bukti karya 1 jam secara tatap maya 1 JP, kemudian baru kita lanjut nanti pengiriman bukti karya ke PMM. Jadi itu Kakak 9 hari ya, 9 hari untuk menuntaskan bukti karya ini bisa kita upload atau kirimkan ke PMM atau platform Merdeka Mengajar. Oke, baik Kakak-kakak. Tadi kita sudah ada tanya jawab, ya. Sekarang saya tanya lagi, ada lagi yang mau dipertanyakan Kakak? Ada lagi yang mau dipertanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Yang pertama umpan balik RTL, kemudian yang kedua ada pengantar bukti karya. Oke, Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Tadi udah angkat tangan tadi. Udah raise. Oke, terima kasih kepada Pak Fasil. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Fasil, kan kita nanti udah unggah bukti karya di mana yang disebutkan Pak Fasil tadi. Kemudian dia akan dinilai oleh fasilitator. Jadi kalau sudah dinilai nanti kan keluar Bapak ininya, apakah sudah layak dikirim ke PMM? Ya. Kami lagi yang mengirimkan ke PMM atau Pak Fasil yang langsung mengirimkan ke PMM, Pak? Iya. Oke, Kak. Terima kasih ya. Jadi bukti karya ini kita buat, setelah bukti karya ini sudah ada, sudah fix, Kak ya. Baru kita upload ke LMS, kemudian setelah di LMS, bukti karya ini akan saya periksa, akan saya telaah, akan saya sesuaikan dengan rubrik yang ada di LMS, akan saya validasi. Setelah saya validasi, maka kakak-kakak yang menguploadnya ke PMM, Kak ya. Karena bukti karya itu masing-masing akun yang menguploadnya ke PMM, ya Kak. Iya Pak, makasih Pak. Ya, PMM itu bukti karya itu diupload langsung oleh pemiliknya ke bukti karya. Nah itu Kakak. Masing-masing nanti yang mengirimkannya ke PMM Kakak. Setelah ada persetujuan dari saya ataupun dari fasilitator ya. Oke, ada lagi Kakak sebelum kita akhiri sesi kita kali ini? Ada lagi Kakak? Ada lagi yang mau ditanyakan seputar pertemuan kita kali ini, umpan balik RTL dan untuk membuat bukti karya kita di LMS dan terusnya nanti akan kita upload ke PMM. Ada lagi Kakak? Nah ini merupakan tugas akhir kita Kakak ya. Jadi PMM ini tadi, bukti karya ini kita lakukan 6 hari, kita kerjakan 6 hari, kemudian kita refleksi bukti karya, baru kita lanjutkan untuk mengunggah bukti karya ini ke PMM selama 3 hari, jadi 9 hari untuk bukti karya ini Kakak. Baru nanti di tanggal 14 kita itu akan melaksanakan penutupan kegiatan kita ini yang diikuti oleh gelombang 2 se-Sumatera Utara. Nah, itu Kakak. Ada lagi Kakak? Ya Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Oke. Mau ini Pak, mau bertanya tentang udah melenceng dari RTL sama bukti karya. Tadi kan Pak penutupan tanggal 14. Jadi kalau pengumumannya kapan Pak? Sama nilainya itu kapan kita bisa dapat sekalian dengan pengumumannya atau pengumuman kelulusan maksudnya? Sekalian nilainya dicantumkan di situ. Oke, makasih Pak. Sertifikat. Oh iya. Oke Kak ya. Jadi kalau yang pertama untuk nilai.
Untuk nilai kakak-kakak bisa lihat nilai kakak sendiri di LMS masing-masing seperti yang saya kirimkan kemarin YouTube-nya ya. Kemudian untuk kelulusan itu juga akan muncul di LMS kita di apa kita Kakak, di di PMM ya, di PMM ya, atau di SIM PKB kemarin Kak ya. Pokoknya yang 2 itulah Kakak ya, di PMM atau SIM PKB. Kemudian untuk waktunya, untuk waktu penerbitan sertifikat ini Kakak, kalau saya belum jelas ya, belum ada informasi dari, BPGP Kakak ya. Tetapi kemarin ada kawan-kawan yang menyinggung masalah sertifikat. Sertifikat ini akan dikeluarkan, sebelum, eee, habis bulan Desember. Jadi, itu intinya Kakak, kalau untuk, pemunculan sertifikatnya itu, eee, saya belum tahu waktunya, tapi kemarin ada kawan-kawan yang menyinggung di situ, kata Pak Mahmun ya, pihak BPGP yang menangani masalah program diseminasi kita ini ya, itu akan mereka usahakan sebelum habis Desember, bulan Desember tahun 2024 ini Kakak. Kemudian untuk acara penutupan itu juga bisa berubah nanti Kakak ya, itu dijadwal memang tanggal 14 Desember, itu bisa saja berubah nanti, karena yang melaksanakannya ini adalah BPGP. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di BPGP, jadi, kalau untuk perubahannya nanti itu mungkin, insyaallah jangan ada dan kita akan melakukan penutupan nanti pas di tanggal 14 yaitu hari Sabtu, Kakak. Kemudian untuk waktunya nanti pihak BPGP juga yang menyampaikan dan untuk linknya pun nanti mereka yang menyediakan. Oke, mungkin itu saja Kakak. Ada lagi Kakak-kakak yang lain? Ada lagi Kakak? Pas, Pak Fasil. Oh, Pak ya. Oke, baik Kakak-kakak, demikian, oke sebelum menutup pertemuan kita hari ini ya, kita akan menutupnya dengan doa dulu, baru kita lanjutkan nanti dengan dokumentasi. Oke, baik Kakak, untuk menutup doa kita pada hari ini, saya persilakan kepada Kakak siapa Kak? Kak Rizaldi boleh? Kak Rizaldi? Ada Kak Rizaldi? Kak Nasrun? Kak Nasrun? Iya. Oke, Iya, Pak Fasil. mantap ini Kak ya, pakai peci. Silakan Kak Nasrun, tutup doa kita, tutup pembelajaran Assalamualaikum kita dengan doa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak, kita sudah menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Kemudian kita akan melaksanakan implementasi dan ini saya harapkan kepada kakak-kakak supaya membuka layarnya masing-masing. Silakan Kak, biar saya ambil Oke Kak,
Kak Anwar, Kak Rizaldi belum, Kak Kemal belum. Kak Rizaldi sama Kak Kemal belum ya. Oke, baik Kak. 1, 2, 3. Oke, salam olahraga Kak. Ya, 3, 2, kelas 2 Kak. 1, 2. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, kemarin hari guru Kakak ya. Oke, gaya untuk hari guru. 1, 2, 3. Oke, selamat hari guru Kakak ya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup kita. Baik Kakak, demikian pertemuan kita hari ini. Kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tuh? Saya matikan dulu rekamannya, ini jaringannya lambat ini. 2 kali tadi terlempar. Oke, baik Kak. Lagi. Ya, sudah saya matikan.